Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Baghdad ada seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan tersebut masuk ke dalam golongan murid Sayyid Abdul Qadir. Perempuan tersebut diinginkan oleh seorang lelaki fasik, dan perempuan tersebut menolak keinginan lelaki fasik tersebut. Lelaki tersebut mencari celah agar bisa melaksanakan keinginannya. Suatu hari perempuan tersebut ada keperluan. Beliau pergi seorang diri ke suatu goa. Tanpa disadari lelaki fasik tersebut mengikutinya dari belakang. Di saat memasuki goa, lelaki tersebut berniat ingin melaksanakan niat jahatnya. Lalu perempuan tersebut berteriak meminta pertolongan Sayyid Abdul Qadir. Pada saat itu Sayyid Abdul Qadir sedang berwudu di madrasahnya. Lalu sendalnya dilemparkan ke arah goa. Di saat lelaki fasik tersebut akan memaksa, sendal tersebut memukuli lelaki tersebut hingga meninggal seketika. Lalu sendal tersebut diambil dan diberikan kepada Sayyid Abdul Qadir sambil menceritakan kejadiannya di depan banyak orang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Sultanul Aulia dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar tersebut dari godaan-godaan syaitan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus ke dalam api neraka, tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam suatu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu. Engkau adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan tersebut. "Wahai yang terlaknat, pergilah sekarang dari hadapanku, jika tidak akan aku musnahkan," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasih Allah. Ia mengakui dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya tersebut padam, sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian bayangan tersebut menghilang, kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Yang pertama karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," kata kabut tersebut. "Apa yang aku miliki ini semuanya hanyalah milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu engkau ketahui wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya engkau yang selamat. Dari mana engkau mengetahui bahwa aku ini adalah setan?" tanya kabut tersebut. "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin engkau adalah setan. Karena jika engkau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan melepas syariat tersebut adalah para nabi. Namun itu semua mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan begitu mendalam. Hal itu tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tidak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. "Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan."
Intinya kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga hari kiamat, sebagaimana manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru. Sudah sepatutnya terus belajar, menempa diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.